Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa kembali untuk seluruh sahabat-sahabat YouTuber, sahabat media, serta para pemirsa, termasuk seluruh para pendengar, para penggemar setia di seluruh tanah air Indonesia, dan termasuk negara-negara tangga kita. Semoga kita tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di sini saya, Bung Jeffrey, selaku pembawa acara Radio NS, mengudara kembali bersama channel Layak Adam dengan acara tanya jawab seputar dunia lain. Di sini kebetulan saya pribadi, Bung Cabe ada di lokasi di mana adanya lokasi memang suasana agak gelap dengan sangat terpaksa karena saya harus meliput adanya. Seperti yang Anda lihat, gambar di sebelah ini menggambarkan bahwasanya ada tadi siang hari Jumat tanggal 16 sekitar habis sholat Jumat dengan adanya digegerkan manusia memiliki buntut pada saat membeli gorengan, diketahui oleh orang yang kebetulan baru saja dari Indomaret. Tanpa disadari, si pelaku pembeli gorengan tersebut tidak menyadari bahwasanya buntutnya terlihat adanya di balik punggung, terlihat adanya. Disitulah membuat orang geger. Akan tetapi, kebetulan waktu itu, orang tersebut sudah pergi naik omprengan. Lantas, memang ini berita secara spontan ya, tidak ada pakai atensi. Ada seseorang yang kebetulan menghubungi saya langsung. Lantas saking penasarannya, saya kebetulan habis sholat di Masjid At-Taqwa. Saya langsung waktu itu kebetulan hujan deras. Akhirnya saya minum-minum dulu ke supermarket yang ada di Indomaret. Disitulah, disinilah ini pedagang nih. Pedagangnya sampai minggir, dia ketakutan. Dan di samping itu memang suasananya hujan ya. Lama sekali hujan, hingga sampai 1 jam kurang lebih. Pada saat kejadian seseorang mengetahui adanya pembeli gorengan tersebut, waktu itu memang belum hujan. Begitu beliau kedapatan diketahui adanya memiliki buntut, lantas dia langsung naik kendaraan. Kebetulan yang saksi mata tidak berani menegur atau memberikan tahu pada orang lain atau si penjualnya. Begitu orang tersebut, si pelakunya sudah naik omprengan, baru diceritakan pada kami. Akhirnya apa? Saya pribadi seorang ahli spiritual, lantas mendeteksi kebenaran yang ada. Saya langsung menghubungi si pemilik penjual gorengan tersebut yang ada gerobak di sini adanya. Ini posisi ada di seberang. Nah, saat itulah saya baru mengetahui bahwasanya orang yang memiliki buntut tersebut adalah tidak lepas seorang pengibrit monyet adanya. Kebetulan saat itu dia di saat seperti keadaan dia berubah menjadi monyet, pada saat itu baru ketahuan buntutnya ya. Makanya pas kebetulan orang yang tanpa sengaja belanja di Indomaret mengetahuinya, katanya orang tersebut memiliki buntut. Ini sebetulnya itu bertanda bahwa orang tersebut ingin mencari korbannya. Kebetulan saat itu dia sedang membeli gorengan. Barangkali orang penjual gorengan tersebutlah yang mau jadi sasaran. Kebetulan karena sudah diketahui banyak orang di situ, akhirnya dia membeli, buru-buru pergi. Tapi pada saat itu, pemilik gorengan sempat pingsan setelah menerima uang dari orang tersebut. Akhirnya karena saya kedapatan saya dipanggil oleh beberapa orang saksi, alhamdulillah sudah diatasi, dia sadar kembali, dia tidak mengingat apa-apa. Katanya orang beli aja begitu. Akhirnya apa? Setelah saya cari uang yang mencampur dengan pemiliknya yang ada di kotak, diketemuilah uang yang dari dia
Ternyata uang tersebut memiliki ciri khas di garis merah di nomor tertentu. Disitulah akhirnya alhasil alhamdulillah dengan melalui perantara uang tersebut, pemilik penjual gorengan tersebut alhamdulillah teratasi. Akhirnya uang tersebut saya buat media untuk melacak keberadaan orang tersebut. Setelah saya lacak, ternyata orang tersebut bukanlah orang dari Jakarta, tapi luar Jakarta yang kebetulan sedang mencari mangsa, katakanlah korbannya. Makanya tadi dikatakan si penjual gorengan tersebut, kenapa dia setelah pelakunya membeli gorengan terus pergi, gak lama kemudian si penjual gorengan dia langsung pingsan. Itu dipengaruhi melalui uang yang buat beli seperti itu, saudara-saudara. Kedapatan di antara uang tersebut berbeda. Di satu nomor, ya, di uang tersebut kan ada nomornya ya. Kebetulan beliau beli makanan 10.000 dengan uang kertas 50.000. Nah, di nomor setiap uang kan ada nomor ya. Di nomor ya, nomornya itu di situ dilingkari dengan spidol merah. Itu menandakan bahwa siapapun yang kedapatan uang tersebut, dia akan menjadi korbannya. Untungnya seorang ayah sadam, spiritual, sigap datang karena dipanggil oleh orang tersebut. Kebetulan memang kami dari masjid ya, nggak jauh dari situ. Lantas si penjual bisa teratasi. Entah bagaimana kalau seandainya tidak cepat-cepat ditolong untuk siuman kembali, barangkali si penjual gorengan tersebut dialah salah satu yang menjadi korban sasarannya. Mudah-mudahan si pelakunya itu tidak berhasil adanya mencari korban. Dia akan mengetahui adanya kegagalan itu. Dia akan mencari terus di tempat lain. Tapi insya Allah dengan melalui uang yang dibelanjakan tersebut, orang tersebut insya Allah dia akan gagal. Setidaknya dialah yang menjadi korbannya karena selama ini dia menyembah kepada hal-hal gaib, yaitu ngiprit monyet adanya. Saudara, kita kembali kepada masalah ngiprit monyet ya. Ini buat pengalaman, kita sharing saja. Seandainya siapapun dia yang kebetulan kedapatan melihat seseorang seperti yang baru saja diterangkan, dia mengeluarkan buntut, yaitu buntut monyet. Itu menandakan bahwa orang tersebut sudah diguncang, sudah ditekan, sudah dituntut oleh pusat dewanya yang selama itu disembah-sembah untuk memperkaya diri. Nah, di saat dia mencari korbannya seperti yang baru saja dia pingsan si pemilik warung, kalau nggak ditolong, berarti si pelakunya, si pembeli gorengan berhasil adanya. Alhasil alhamdulillah karena seorang ahli spiritual, Bung Jebri atau yang punya nama channel Ayat Sadam, dengan sigapnya hadir mendahulukan si pemilik warung tukang gorengan, lantas bisa dirugiah, bisa sadar, alhamdulillah keselamatan, dan uang itu pun sudah diketemukan. Nah, dengan melalui media uang itulah si pelakunya akan gagal mengambil nyawanya si si penjual gorengan. Sekalipun dia akan singgah di tempat lain, dia tidak akan pernah berhasil karena uang itu sudah ditahan. Uang yang dibuletin nomornya itu menandakan uang itu akan kembali kepada dia. Kalau uang itu kembali kepada si pelakunya, itu menandakan bahwa dia berhasil mengambil nyawa seseorang untuk katakanlah sebagai penyetor atau untuk persembahan. Karena setiap orang memperkaya diri, dia dituntut setiap tahun harus makan korban. Kalau dia gagal, hingga sampai berapa kali,
hari itu juga karena dituntut adanya, apalagi terjadi dengan adanya dia sudah berubah buntutnya dia sudah mengeluarkan buntut, artinya tekanan-tekanan dari dewa yang dia sembah-sembah selama ini, waktunya sudah makin sempit. Kalau dia gagal saat itu juga, hari itu juga, dialah yang akan jadi korbannya. Karena dia gagal, tidak berhasil untuk mencari korbannya. Terutama yang si pedagang tadi. Alhasil, kalau nggak ditangani langsung oleh seorang ahlinya, barangkali si penjual gorengan itulah dia yang jadi salah satu korbannya. Si ngifrit monyet. Saudara, Anda tahu, nah, disinilah gerobak dia, si penjual gorengan. Karena ini kita ambil sudah terang ya, hanya gerimis kecil. Pada saat kejadian itu memang belum hujan. Begitu dia pergi, hujan deras, nggak sampai 1 jam, sampai-sampai saya pribadi sebagai seorang ahli spiritual berusaha untuk menangani si penjual itu agar dia sadar kembali untuk melepaskan daripada gangguan-gangguan seorang pengikrit yang baru saja membeli gorengan tersebut, termasuk uang yang ada di kotak yang mencampur dengan uang si penjual. Alhasil dapat diketemukan. Semestinya uang itulah sebagai kuncinya. Kalau uang itu kembali kepada si pemilik, katakanlah si pelakunya, itu menandakan bahwa orang tersebut berhasil mengambil korbannya atau nyawa korbannya, yaitu si penjual gorengan. Alhasil karena ahli spiritual dengan sigapnya langsung menolong dia sudah siuman dan sudah dipagar, dan uang itu tidak akan kembali kepada si pelakunya, sehingga si pelakunya lah yang akan mendapat ancaman dari dewa pesugihan tadi. Dialah sebagai pengganti nyawanya. Seandainya orang tersebut bisa ditangkap saat saya ada barangkali, setidaknya saya bisa membantu dia, sekalipun dia jahat. Setidaknya dia sadar dan kembali ke jalan yang lurus dan taubatan nasuha. Itu bisa diselamatkan dia. Tidak harus mencari korban lagi, kembali lagi ke jalan Allah. Dan kebiasaan saya, kalau memang dia benar-benar taubat nasuha, akan dilepaskan dari gangguan itu dan dipisahkan hubungan lagi kepada hal yang gaib seperti itu. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia, inilah sekelumit pengalaman dari seorang pedagang yang hampir kedapatan menjadi korban seorang penyugi yang menyamar sebagai pembeli gorengan yang saat itu sudah keluar buntut monyet, diketahui oleh seorang yang kebetulan sedang habis belanja dari supermarket Indomaret. Dia buru-buru pergi, lantas naik kendaraan, dan dengan sigapnya orang lingkup memanggil saya, sehingga orang penjual tersebut yang pingsan dapat diselamatkan. Karena dengan adanya itu, yang tadi saya katakan, uang yang buat beli itu, dia akan bisa kembali lagi kepada pelakunya. Itu menandakan bahwa korbannya sudah berhasil diambil nyawanya seperti itu. Karena begitu orangnya pergi, si anak itu pingsan. Pada saat si anak itu, katakanlah meninggal gitu ya, uang itu akan kembali kepada si pelakunya. Itu menandakan pelakunya akan mengetahui bahwa uang itu sudah kembali, berarti dia berhasil mencari nyawa seseorang untuk korbannya seperti itu. Semoga bermanfaat untuk saudara-saudaraku, baik saudara pendengar yang berbahagia maupun saksi mata dan yang terkait. Mudah-mudahan Anda puas. Dan ini sebagai satu masukan untuk seluruh para penggemar Radio RS yang ada, yang dibimbing oleh Bung Jeffrey, yang di channel oleh Sadam. Mudah-mudahan bermanfaat tentang masalah pesugihan bermacam-macam cara. Ini memang kisah yang benar-benar menghebohkan, benar-benar yang spontanitas datangnya. Kebetulan saat itulah, hari itulah, dia dituntut tidak ada hari lagi untuk mencari korbannya, harus berhasil. Ternyata digagalkan oleh seseorang yang mengerti adanya dia keluar buntut. Itu menandakan bahwa tidak ada waktu lagi, hanya hari itu juga. Kalau seandainya gagal mencari korban, dialah yang jadi korbannya, si pelakunya. Demikianlah saudara pendengar yang berbahagia di seluruh tanah air Indonesia.
di Jakarta Selatan dan negara-negara tetangga kita, semoga kita senantiasa tetap dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Karena waktu jualan kami harus turun dari udara, insya Allah kita coba lagi baca di waktu yang sama dengan tanya jawab seputar dunia lain. Apabila ada salah-salah kata dalam penyampaian, saya pribadi selaku pembawa acara Radio RS yang ada di channel saya, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.